Ya, hari ini gue akan bahas tentang kripto lagi. Seperti yang kalian tahu teman-teman ya, yang namanya trading futures di kripto itu pasti memiliki resiko yang lebih tinggi ya. Jadi kita tuh sebagai trader tuh harus lebih waspada. Kenapa? Karena kalau misalnya kita trading kripto di futures itu teman-teman, itu ada yang namanya leverage ya dan juga margin. Artinya tingkat resikonya juga pasti itu nggak seperti yang spot ya. Dan sebelum gue mulai teman-teman, gue mau ngingetin ya, kalau misalnya kalian pengen coba trading futures ya di kripto itu, kalian bisa coba yang namanya BingX ya. Dan linknya semuanya tentang BingX itu sudah gue taruh di description di bawah. Dan kalian bisa coba lihat melalui link tersebut, kalian coba cek ya. Dan kalian bisa join atau daftar menggunakan link tersebut juga ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa bukanya, kalian bisa coba pakai VPN ya untuk bukanya. Karena memang sometimes itu diperlukan. Oke. Ya, langsung aja ya. Gua akan jelasin sedikit ya di sini, kalian bisa perhatiin. Kalau misalnya kalian perhatiin, nah di sini ya gua akan coba jelasin. Nah, ini adalah sebuah apa ya? Ibaratnya workflow ya, teman-teman ya, atau work desk ya, atau bisa dibilang ini adalah ruang kerjanya seorang trader ya di kripto gitu. Dan di sini gue menggunakan platform BingX, oke. Dan ini kalau misalnya kalian belum familiar, gue akan jelasin satu-satu ya pokoknya ya. Yang di sini ya, ini gue sekali lagi gue menggunakan tipe yang standard futures ya. Jadi di dalam trading futures di kripto itu ya, khususnya di platform BingX ini, dia ada macam-macam ya, ada 3 ya tepatnya. USDT M ya yang perpetual futures. Kemudian ada Coin M perpetual futures dan ada standard futures. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau gua pribadi sih ngelihatnya tuh dari jumlah koin yang bisa ditradingkannya aja. Jadi standard futures itu yang paling gampang ya digunakan, apalagi buat teman-teman yang pemula, dan juga pilihan koinnya itu juga yang paling banyak. Jadi gue pakai ini ya. Nah, terus setelah itu apa? Di tengah ini yang besar kalian bisa lihat ini adalah grafiknya ya. Jadi di sini adalah chartnya, tempat kita menganalisa dan segala macamnya, oke? Dan ini adalah koin yang akan kita tradingkan. Di sini BTC USD ya contohnya. Kalian bisa ganti ya, banyak di sini pilihan koinnya. Tinggal kalian ganti sesuai dengan apa yang pengen kalian tradingkan. Nah, terus teman-teman yang mau gue jelasin lagi itu adalah bagian sebelah sini. Ini yang penting ya. Jadi hari ini gue akan sharing gimana cara kalian untuk memanage ya resiko tersebut di dalam trading futures ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen memanage resiko, berarti kalian harus kenali dulu nih ya apa sih variabel-variabelnya yang bisa mempengaruhi manajemen di dalam trading crypto futures ini gitu ya. Nah, yang pertama ya, di sini yang paling jelas itu adalah isolated margin, ini yang di atas nih. Di sini kalian bisa pilih antara cross dan isolated gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau cross margin itu berarti dia itu mengambil margin dari semua aset atau semua jenis akun yang ada di akun BingX kalian ya. Kenapa? Karena BingX ini nggak cuma ada futures tapi juga ada spotnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen trading spot ya, kalian bisa juga di BingX gitu ya. Nah, kalau isolated margin itu kalian akan mengambil marginnya hanya dari futures trading atau dari capital dana ya yang ada di futures tradingnya si BingX ini. Contohnya gimana? Contohnya gini teman-teman, gue punya aset 1510 totalnya ya, itu di aset spot dan juga di aset futures ini gitu. Sedangkan yang gue pakai untuk si futures account itu cuman nih segini 110 doang gitu ya. Jadi gue cuman menyisihkan itu cuman sekitar 110 ya, yaitu which is itu nggak nyampe 10%-nya teman-teman ya untuk ditradingkan di futures gitu. Dan gitu gue startnya dari 100 kemarin, sekarang berarti udah berkembang $10 atau 10% ya. Jadi itu dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang bawahnya ya, ini ada long ada short. Ini adalah posisi yang akan kalian ambil apa? Apakah kalian pengen buy atau sell? Itu seperti biasa ya. Kemudian di bawahnya tuh ada masuk ke market ini teman-teman ya. Nah, market ini ada yang pertamanya margin. Nah, ini margin ini adalah untuk kalian mengambil posisi long atau short, berapa persen dari margin yang kalian pengen pakai ya. Kalau gue pribadi teman-teman, karena gue sudah menyisihkannya cuma 110, gue jadi pakai 100% margin ya. Jadi gue menggunakan margin 110%. Nah, terus ada lagi di bawahnya tentang leverage. Ada tulisan 5, 6 kali, 7 sampai dengan 125 kali mentoknya ya.
Itu artinya apa? Ini artinya adalah daya ungkit ya, atau peningkatan daya beli kalian ya dari marginnya. Kalau misalnya leverage-nya 5 kali, berarti kalian itu sama aja bisa beli atau bisa membuka posisi Bitcoin USD ini 5 kali dari 110 ini dari margin kalian. Ya, jadi sekitar 550-an. Ya, jadi kalian punya duit 110 tetapi kalian bisa belanja sebanyak 550 USDT untuk Bitcoin ini. Kalau misalnya 6 berapa? 6 kali ya berarti tinggal dikali 6 aja ya. 20 kali tinggal dikali 20. 100 kali berarti ini sama aja kalian bisa belanja sebanyak 11.000 USDT, teman-teman. Kalian bayangin. Nah, tentunya yang kalian harus pahamin ya, semakin tinggi leverage-nya berarti resikonya akan semakin besar ya. Jadi ibaratnya kalau di 5 kali nih 110 marginnya 110 kalian ini bakal kena margin call kalau misalnya dia turun misalnya 50 poin gitu ya. Nah, kalau 100 kali mungkin di 5 poin aja kalian sudah margin call. Jadi itu sebegitu berbahayanya ya, teman-teman. Jadi kalian harus pahamin nih ya. Nah, rekomendasi gua teman-teman ya, kalau misalnya kalian baru mulai trading ya, kalian start di 5 kali aja. Jangan kalian tiba-tiba langsung ke 40 kali atau bahkan sampai ke 100 kali gitu. Jangan ya. Kecuali kalian sudah mengerti resikonya dan segala macam. Kalian cukup di 5 kali aja karena menurut gua ini masih wajar ya untuk seperti ini. Oke. Nah, leverage rendah itu 5-10 cocok untuk pemula sebetulnya. Kemudian yang sedang ya leverage 10-20 itu adalah untuk trader yang berpengalaman. Nah, leverage tinggi di 20 kali ke atas ya, itu hanya untuk orang-orang atau trader-trader yang sudah berpengalaman. Oke. Nah, berikutnya untuk manajemen lagi berikutnya yang gue mau jelasin ya, di sini adalah daily risk limit ya teman-teman, daily risk limit DRL gue singkatnya ya. Ini adalah seberapa persen ya, berapa persen resiko yang kalian mau batasi per harinya dalam kalian trade ya. Di sini kalau di gue pelajari teman-teman ya di crypto futures itu biasanya 5-10% ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah kena drawdown sebanyak 5-10% per hari, kalian stop trading, jangan ada trade lagi walaupun kalian merasa kalian bisa membalas market kayak gitu. Jangan sama sekali karena ini yang sangat berbahaya. Jadi kalian harus tentukan daily risk limit kalian. Fungsinya itu adalah untuk menjaga sisi emosional kalian supaya tetap stabil dan gak terlalu hancur teman-teman di dalam trade-nya. Karena kalau misalnya sisi emosional udah ke-trigger dan itu terlalu hancur, itu maka akan ribet sampai belakangnya gitu ya. Nah, itu tentang daily risk limit kalian harus punya. Kemudian harus ada risk per trade-nya juga ya. Jadi ini beda lagi. Risk per trade gue singkat RPT ya. Nah, risk per trade ini adalah resiko yang kalian mau ambil per trade-nya berapa ya. Kalau kalian menggunakan 5x tadi atau leverage 5 kali ya, biasanya gue set stop loss tuh 2-3% aja ya. Dengan take profit, ya ini SL-nya, take profit-nya itu adalah sekitar 5-6% ya. Ini adalah TP. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian menggunakan pola seperti ini kalian akan mendapatkan risk reward ratio itu sekitar 1:2 ya kurang lebih. Jadi ini adalah risk reward ratio yang harus kalian incar setiap kalian membuka posisi. Kalian harus lihat ya perbandingan SL dan TP-nya sudah memenuhi syarat ini atau belum. Karena ini bisa dibilang cukup krusial dan cukup wajib ya buat teman-teman semua di sini gitu ya. Kalau misalnya kalian risk per trade-nya itu kurang dari ini ya, atau bahkan lebih gede resikonya daripada trade-nya, nanti kalau ditarik panjang teman-teman itu akan lebih sulit ya untuk berkembang akunnya atau bahkan malah nggak berkembang sama sekali kayak gitu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah jenis koinnya nih yang mau gue sharing untuk risk management ya, jenis koin. Nah, jenis koin di dalam kripto itu ya untuk di spot maupun di futures, terlebih lagi di futures harus diperhatikan. Itu ada 3 bagian besar yang gue bisa kategorikan ya. Yang pertama itu adalah BTC dan Ethereum ya. Ini atau bisa dibilang mega coin ya. Koin terbesar di dunia kripto, 2 ini ya. Nah, ini adalah koin-koin seperti BTC ETH ini adalah koin yang memiliki volatility lebih rendah sehingga kapabilitas dia untuk menghasilkan resiko itu juga tentunya lebih rendah ya dibanding koin yang lain. Oke. Nah, sehingga ini adalah koin yang sangat cocok buat teman-teman yang baru mulai untuk trade kayak gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah altcoin besar ya, altcoin besar.
Nah, altcoin besar ini contohnya apa sih? Misalnya kayak BNB ya, BNB di sini, terus kemudian ada Solana ya, ada XRP ya, kemudian ada ADA gitu ya, Cardano ya. Ini adalah altcoin yang memiliki liquidity yang besar ya, atau equity yang besar teman-teman ya. Jadi cenderung resikonya lebih besar, udah otomatis dari sini ya, pergerakan volatility-nya juga lebih besar, sehingga kemungkinan kalian bisa profit lebih besar pun juga ada gitu sebetulnya. Cuman jangan lupa resiko juga lebih besar. Ya tetapi masih cukup aman ya. Jadi ini masih di dalam mid term atau mid risk ya teman-teman ya. Jadi secara volatility dia tidak terlalu parah banget kayak gitu. Beta score-nya nggak terlalu beda jauh sama si BTC dan ETH kayak gitu ya. Dan kemudian yang ketiga itu adalah altcoin kecil ya, altcoin kecil dan new coin dan koin-koin yang baru muncul, baru launching ya. Dan ini adalah yang memiliki resiko paling besar ya. Jadi saran saya buat pemula jauhi dulu ya untuk koin-koin yang seperti ini gitu. Nah, ini juga bisa meliputi koin-koin meme juga ya, ini termasuk di dalamnya ya. Nah, tetapi lucunya di Indonesia itu orang-orang atau trader itu suka banget sama koin-koin jenis ini ya. Karena apa? Karena ya memang bisa meledakan uang ibaratnya ya. Kalian bisa trade dengan leverage ya, terus tiba-tiba koin itu kalian di posisi yang benar dan koinnya meledak, otomatis profit kalian juga meledak ya. Bisa sampai ratusan persen ya, bahkan sampai ribuan persen kayak gitu. Nah, tetapi ini sangat-sangat berbahaya atau beresiko tinggi ya. Bisa dibilang ini lebih mendekati ke gambling kayak gitu. Kalau misalnya kalian belum punya pengalamannya seperti itu ya. Nah, jadi untuk trading kripto ya, untuk memanage yang namanya resiko di futures kripto ini ya, ini adalah garis besarnya seperti ini. Kalian harus pahamin ini ya, kemudian jenis koin dan juga tadi ya leverage dan marginnya seperti apa gitu. Nah, kalau ada yang ditanya berarti minimal margin yang saya harus punya ini berapa di sini? Saya bisa minimal berapa? Nah, kalian bisa lihat ya, saya hanya menggunakan $100 ya. Jadi sebetulnya kalian bisa mulai dari sekecil $100 ini untuk memulai trade kripto gitu. Bahkan kalau misalnya kalian mau pakai lebih kecil pun nggak masalah sebetulnya. Asal kalian nggak boleh lebih dari 5 kali leverage ya, karena ini yang menjaga volatility dalam market ya. Jadi kalau misalnya kalian trade di Bitcoin atau di ETH dengan 5 kali, kalian mungkin bisa menggunakan margin yang lebih kecil lagi kayak gitu ya. Dan kemudian ada yang kalian harus perhitungkan lagi, yaitu adalah tentang take profit dan stop loss. Ini kalian bisa set di di BingX ya. Untuk take profit kalian bisa buy USDT-nya atau buy ratio-nya, persentase gini ya. Bisa 50%, 5%. Jadi enak ya, kalian nggak perlu pusing-pusing nyari levelnya, kalian tinggal set aja seperti ini. Stop loss-nya kalian ganti ke persen ya. Jadi seperti ini 10, misalnya di sini saya 10, terus saya stop loss-nya 5. Jadi 5 stop loss, 5% stop loss, 10% take profit gitu misalnya. Ini udah 1/2 ya. Jadi kalian nggak perlu pusing lagi kayak gitu. Oke. Nah, selebihnya adalah kalian harus perhatikan biaya-biaya ya, atau fee yang ada di yang kalian akan dikenakan ya pada saat kalian trading futures crypto ini. Yang pertama itu adalah trading fee, biaya perdagangan, ada 2 ya. Yang pertama itu maker free namanya. Yaitu adalah ketika kalian menempatkan limit order ya. Itu kalian akan kena maker free, dan kemudian kalian akan kena taker free juga ketika kalian menjual ya. Jadi ada beli sama jual kan. Nah, ketika kalian open posisi kalian kena maker free, kalian close posisi kalian kena taker free ya. Nah, biasanya itu range-nya itu di 0,01 sampai 0,05 ya. Untuk total dari maker dan juga taker free-nya itu. Jadi kalau di total nggak bakal nyampe 0,1% gitu loh. Jadi masih kecil. Kemudian yang kedua itu adalah funding fee, yaitu adalah biaya pendanaan ya. Nah, funding fee ini unik ya teman-teman ya. Ini tuh biaya yang dibayarkan atau diterima oleh trader dalam posisi yang terbuka. Jadi kalau misalnya kalian floating, kalian akan kena funding fee. Dan itu funding fee-nya itu biasanya diambil ada waktunya ya. Setiap exchanger tuh beda ya. Jadi itu kalian masih perhatiin ya. Nah, kalau misalnya kalian pegang posisi long ya, dan juga kalian dalam keadaan positif atau floating profit, itu kalian akan membayar funding fee kepada orang yang ada di posisi short ya. Nah, ketika kalian memegang posisi short dan funding rate-nya itu positif juga, kalian akan menerima funding fee dari trader yang lagi di posisi long. Jadi
tergantung kalian lagi long atau short. Yang long itu biasanya yang membayar ya. Kalau misalnya kalian lagi profit seperti itu. Ya kemudian biaya yang namanya ada lagi liquidation fee ya, biaya likuidasi. Ini adalah biaya yang dikenakan ketika kalian dilikuidasi ya, kena MC gitu ya, kena liquidate gitu ya oleh exchanger kayak gitu. Kemudian ada withdrawal fee, yaitu adalah biaya yang dikenakan ketika kalian mau withdraw balance kalian atau equity kalian kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Ada juga inactivity fee ya, itu tergantung blok exchangernya juga sebetulnya. Jadi itu adalah biaya-biaya yang kalian harus perhatikan. Nah setelah kalian sudah mengerti semua ini, terus kalian sudah bisa tahu cara memanage-nya, barulah kalian bisa membuat satu strategi money management yang sesuai dengan trading style kalian, sesuai dengan koin-koin yang kalian tradingkan. Kenapa? Karena setiap koin ini memiliki manajemen yang berbeda ya menurut saya teman-teman ya. Jadi gak bisa disamakan. BTC USD itu memiliki money management paling fleksibel menurut saya. Jadi kalau kalian pemula, sekali lagi kalian start aja dari Bitcoin atau dari Ethereum. Dari dua itu aja. Karena itu memiliki money management yang paling fleksibel dibandingkan koin lainnya. Karena dia memiliki volatility paling rendah. Oke? Ya itu aja teman-teman yang mau gue sharing hari ini. Semoga kalian bisa paham ya. Dan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga jangan lupa sekali lagi kalau misalnya kalian belum punya exchanger, kalian bisa coba cek BingX ini ya, dan linknya semuanya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kalian bisa langsung melakukan pendaftaran ya. Itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like video ini. Kalau suka banget, kalian bisa subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian yang lain, terus komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau apa yang mau gue bahas ke depannya. Kalian tinggal komen aja di bawah ya. Kalau misalnya gue punya kapabilitas, gue pasti akan bikinin kontennya buat kalian. Oke? Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.